Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Alex of all. Let me introduce myself. My name is Jamani, Class B English Education 2020, third semester, and this subject is Intermediate Grammar, and the lecturer subject is Bapak Adi Isma, SPD MPD. Okay, I want to discuss about the passive voice, but sebelum itu jangan lupa share dan subscribe. Oke, saya akan menjelaskan apa itu passive voice. Jadi, passive voice adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan atau subjeknya dikenai tindakan. Dalam bahasa Indonesia, passive voice ini memiliki imbuhan bermakna di atau ter. Karena ada kalimat pasif, berarti ada kalimat aktif. Lalu, apa itu kalimat aktif? Kalimat aktif adalah kebalikan dari kalimat pasif. Jadi, karena passive voice adalah kalimat yang subjeknya dikenai tindakan, berarti kalimat aktif itu adalah subjeknya yang melakukan tindakan. Active voice itu atau kalimat aktif itu memiliki imbuhan yang bermakna me. For example, Mother cook rice. Ibu memasak nasi. Ini adalah active voice. Bagaimana dengan passive voice-nya? Dalam passive voice, mengenai tindakan adalah rice. Jadi salah satu cara untuk mengubah active voice menjadi passive voice adalah dengan menentukan di mana subjeknya dan di mana objeknya. Setelah itu, kita tukar posisinya. Jadi rice pindah ke depan menjadi the rice. Cook, kata memasak diubah menjadi di atau ter. Jadi di sini kita menggunakan dimasak oleh mother. Formulanya adalah subject plus to be plus verb 3 plus by plus object. Saya letakkan dalam kurung karena ini digunakan apabila subjeknya jelas. Seperti contoh, karena jelas bahwa yang memasak nasi adalah ibu, maka kita menggunakan kata by. Jadi, jika subjeknya tidak jelas seperti menggunakan somebody, someone, anyone, nobody, dan lain sebagainya, karena itu adalah subjek yang tidak jelas, kita tidak tahu yang melakukan pekerjaan itu siapa, sehingga kata by agent ini bisa tidak digunakan. Saya jelaskan rumusnya satu persatu. Di sini ada subjek. Subjek itu ada I, she, he, it, you, they, we. Di mana masing-masing subjek ini memiliki to be. Di sini subjeknya I adalah am. Subjeknya she, he, it. To be-nya adalah is. Nah, subjek she, he, it ini adalah atau kata ganti orang ketiga tunggal. She ini digunakan untuk menunjuk seorang perempuan, dan he digunakan untuk menunjuk laki-laki. It digunakan untuk menunjuk suatu benda. Kemudian you, they, we. Kamu, subjek to be-nya adalah are. Jadi lebih dari satu orang. Nah, next-nya adalah ini adalah objek. Objek itu digunakan setelah kata kerja. Contohnya misalnya di sini kata kerjanya adalah cook. Seandainya di sini misalnya adalah she, telah diubah ke pasif dan dia berada di belakang setelah kata kerja, maka dia akan berubah menjadi here. Nah, jadi setelah kata kerja, I akan berubah menjadi me, she menjadi here, he menjadi him, it tetap it, you tetap you, they menjadi them, dan we menjadi us. Selanjutnya adalah verb 3. Verb itu adalah kata kerja. Verb itu masih dibagi menjadi dua dalam bahasa Inggris, yaitu regular verb dan irregular verb. Apa itu regular verb? Regular verb adalah kata kerja yang perubahan strukturnya itu beraturan.
Nah, verb ini dibagi menjadi 3 bagian, yang yaitu verb 1 atau kata kerja bentuk pertama atau biasa disebut infinitif, kata kerja bentuk kedua, verb 2 atau disebut juga dengan past, dan kata kerja bentuk ketiga atau verb 3 disebut juga dengan participle. Contohnya adalah di sini ada call. Kata kerja bentuk pertama atau kata kerja aslinya adalah call. Kata kerja bentuk keduanya adalah call. Kata kerja bentuk ketiganya adalah call. Terus contoh lainnya adalah cook. Kata kerja bentuk pertamanya adalah cook. Kata kerja bentuk ketiganya adalah cook. Selanjutnya adalah ada open. Pastnya atau kata kerja bentuk keduanya adalah open. Dan kata kerja bentuk ketiganya adalah open. Next, irregular verb adalah kata kerja yang perubahan strukturnya itu tidak beraturan. Irregular verb ini juga dibagi menjadi 3, yaitu infinitive atau verb 1, past atau verb 2, dan participle atau verb 3. Nah, contohnya, by, kata kerja infinitifnya atau kata kerja bentuk pertamanya adalah by, verb 2-nya adalah bought, dan verb 3-nya adalah bought. Selanjutnya, contoh selanjutnya adalah verb 1 adalah give, verb 2-nya adalah gave, verb 3-nya adalah given. Selanjutnya adalah write, ada write, kata kerja bentuk keduanya adalah wrote, dan kata kerja bentuk ketiganya adalah written. Jika teman-teman punya kamus fisik, teman-teman bisa melihat kata kerja itu di bagian tengah kamus, di antara English Indonesian dan Indonesian English. Di bagian tengahnya itu biasanya terdapat 2 bagian, yaitu tenses. Jadi teman-teman jika mau belajar tenses bisa belajar. Dan bagian keduanya ada the regular verbs and the irregular verbs. Di sini teman-teman bisa lihat, di sini kolom pertama itu adalah infinitif atau kata kerja bentuk pertama. Kolom keduanya ada past atau kata kerja bentuk kedua. Kolom ketiga ada participle atau kata kerja bentuk ketiga. Dan di kolom terakhir ini, di kolom keempat ini ada meaning atau artinya dalam bahasa Indonesia. Oke, langsung saja kita masuk contoh. Ini sudah ada formulanya atau rumusnya. Nah, contohnya di sini adalah active voice-nya itu atau kalimat aktifnya adalah he give flower for her. Jadi bagaimana cara mengubah active voice ini ke dalam bentuk passive voice? Caranya adalah yang mana subjek dan yang mana objek. Jadi di sini subjeknya adalah he, kemudian objeknya itu yang dikenai tindakan itu adalah her. Karena yang diberi bunga adalah her, dia perempuan. Nah, subjek dan objek pada kalimat aktif itu ditukar posisinya. Berarti here ditukar posisinya dengan he. Here ini kita pindahkan ke depan dan diletakkan sebelum kata kerja, maka dia kembali menjadi si. Kita tulis si, lebihnya si adalah is. Verb 3. Verb 3 dari, ini kan verb 3 dari give itu adalah given flower. Karena di sini subjeknya jelas bahwa yang memberi perempuan itu bunga adalah seorang laki-laki. Jadi kita tambahkan by agent. Digunakan setelah kata kerja. Jadi he ini berubah menjadi him. Selesai. So, how to use the passive voice in the sentence? Nah, penggunaan passive voice dalam kalimat itu sama aja dengan menggunakan tenses. Sini ada yang pertama itu simple. Tenses simple itu dibagi menjadi 2, yaitu simple present dan simple past. Apa itu
simple present. Simple present adalah kalimat yang kejadiannya terjadi berulang-ulang. Rumusnya adalah subject plus am is are. Am is are ini adalah to be plus verb 3 plus by agent. Sekali lagi, by agent digunakan jika subjeknya jelas, yang melakukan pekerjaan itu siapa. Nah, sedangkan apa simple past tense itu adalah kalimat yang menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau. Formulanya itu adalah subject plus to be. To be yang digunakan di simple past tense itu adalah was atau were plus verb 3 plus by agent, di mana to be was were ini was itu digunakan untuk subjek I, she, he, it atau yang jumlahnya 1, sedangkan were digunakan untuk you, they, we dan subjek yang berjumlah lebih dari 1 atau jamak. Oke, pertama adalah contoh present. Ini present. Hera buys many books. Oh, di sini jelas menggunakan many bentuk lebih dari 1 ya. Lalu kita ubah ke dalam bentuk passive voice. Yang dikenai pekerjaan adalah banyak buku. Jadi banyak buku ini kita masukkan rumus karena many books, banyak buku, berarti dia menggunakan to be are. Oke, verb 3 dari buy itu adalah bought. Kemudian kita tambahkan by agent karena di sini jelas bahwa yang membeli banyak buku itu adalah Hera. Jadi kita tambahkan by Hera. Next adalah bentuk past. Bagaimana? Kan tadi sudah subject plus to be plus verb 3 plus by agent. Di sini sudah ada kalimat Lydia cook rice. Yang dikenai pekerjaan di sini adalah rice. Jadi rice pindah ke depan menjadi the rice. Di sini adalah rice. Rice itu adalah benda. Jadi dia menggunakan to be was. Verb 3 dari cook adalah cook by Lydia. Tenses yang kedua yaitu continuous. Continuous itu adalah kejadian yang sedang terjadi. Formulanya adalah subject plus to be plus being plus verb 3 plus by agent. Nah, continuous juga ini terbagi menjadi 2, yaitu present continuous dan past continuous. Nah, present continuous formulanya adalah subject. Kita ambil di sini subject, to be-nya karena to be present dan past itu berbeda. Jadi di sini to be-nya saya bagi 2, jadi menjadi 2 rumus, am is are dan was were plus being ini sama verb 3 plus by agent. Contoh kalimatnya adalah di sini active voice-nya Dina is calling you. Dina memanggil kamu menggunakan kata verb in. Ini adalah kata kerja call. Karena dia continuous maka menggunakan in. Jadi calling. Yang dikenai pekerjaan, dikenai tindakan adalah you, kata you. Jadi you ini pindah ke depan menjadi subjek. Kita masukkan to be dari you itu tadi adalah are. Masukkan being. Masukkan verb 3. Verb 3 dari calling itu adalah call. Kita masukkan by Dina. You are being called by Dina. Untuk past continuous. Rumusnya sama, to be-nya yang berbeda. Was, were, di mana was itu digunakan untuk subjek tunggal dan were digunakan untuk subjek jamak. Kalimatnya adalah he was preparing this material. Yang di prepare adalah this material.
Jadi this material pindah ke depan. Jadi this material itu hanya satu, jadi kita menggunakan was. Tambahkan being. Tambahkan verb 3 dari prepare itu prepare. Kita tambahkan by agent, karena ini tambahkan by he. Oke, selanjutnya kita membahas tentang perfect tense. Kalau kita berbicara tentang perfect tense, kita pasti akan berbicara tentang have, has, dan had. Have itu adalah to be yang digunakan untuk subjek. You, they, we, subjek jamak ditambah I. Has digunakan untuk subjek. She, he, it atau subjek tunggal selain I karena, dan juga had digunakan untuk menceritakan kejadian di masa lampau yang tidak berhubungan dengan masa sekarang. Formulanya adalah subject plus to be. Dalam hal ini adalah have, has, dan had plus been plus verb 3 plus by. For example, father has purchased the new bag. Ini adalah kalimat active voice-nya. Nah, yang dibeli adalah new bag, jadi dia dipindahkan ke depan menjadi the new bag. Pasnya cuma satu, jadi kita menggunakan to be has. Kita masukkan been. Kita masukkan verb 3. Purchase itu verb 3, jadi kita tulis ulang. Kita tambahkan by father. Nah, the new bag has been purchased by father. Tenses selanjutnya kita bahas adalah future. Jika berbicara tentang future, berarti kita berbicara tentang masa depan. Rumus future-nya adalah subject plus will plus be plus verb 3 plus by agent. Right? For example, Donnie will open the door. Nah, jadi yang akan dibuka adalah the door. The door-nya kita pindah ke depan. Jadi the door. Kita masukkan will. Kita masukkan lagi be. Verb 3 dari open adalah open. By agent. The door will be opened by Donnie. Okay guys, that's a little explanation about the use of passive voice from me. More and less, please forgive me. And if you have question, if you have criticisms, and if you have suggestion, please comment below. And thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum.